Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas seputar asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa, silahkan teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dengan video-video ini kalian paham, terus praktekkan, dan menemui apa yang kalian inginkan. Sehat, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang solusi bila sensasi dan gejala timbul di awal-awal kita sakit. Nah, itu solusi, gejala, dan sensasi yang timbul setiap harinya di awal-awal kita sakit. Nah, sepengalaman saya dulu pas awal-awal sakit, memang karena tidak paham, ya kan, saya asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety itu memang sensasi dan gejalanya tuh hampir setiap hari dan banyak, dari ujung kepala hingga ujung kaki itu kita rasakan setiap hari. Bayangkan, setiap hari, bukan menakut-nakuti atau bikin kalian takut, enggak ya, maksudnya itu yang kita rasakan. Ada di video saya yang 50-an sensasi dan gejala itu, 50-an sekian sensasi dan gejala yang saya rasakan. Nah, itu sekali lagi dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang menggerus kepercayaan diri, mental kita. Itu yang saya rasakan, menggerus kepercayaan diri, mental kita. Sedikit depresi karena dari situ kita selalu merasa-rasa terus, merasa-rasa apa yang ada kita rasakan. Sensasi dan gejala di tubuh kita itu aja, dari bangun tidur sampai mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu aja yang dipikirkan. Aduh, kenapa nih kepala saya pusing, aduh kenapa leher saya sakit, aduh kenapa gigi saya gerahamnya cenat-cenut, bergeretak, aduh tenggorokan saya, pokoknya dari atas sampai bawah sampai ujung kaki, kenapa nih kaki saya kok pagi ngilu-ngilu, aduh perut saya, aduh dada saya, itu setiap hari. Nah, ya kan, kalau baru mengalami itu, sekali lagi memang pikiran kita tergerus, psikis kita, kecemasan kita meningkat, apalagi ya sudah tambah lagi, apalagi kalian sesudah itu kena panic attack, aduh rasanya nano-nano lagi, udah kayak ngawang-ngawang, nggak pingsan-pingsan, perasaan kita mau mati, benar kan? Seperti itu ya, itu yang saya rasakan. Sampai saya nggak bisa berbuat apa-apa karena belum tahu metodenya. Nah, kalau saran saya, sepengalaman saya sekali lagi, kalau baru mengalami asam lambung GERD disertai gejala rheumatis dan anxiety itu, yang pertama apa? Pola makannya aja dulu dibetulkan, ya kan? Pola makan, udah itu dulu. Pikiran kalian memang semrawut lah, ya kan, pikiran semrawut aja dari pagi hingga mau tidur, nggak bisa tidur kadang, ya kan, itu semrawut aja banyak, sampai mungkin sampai overload, pikiran kita tuh overload. Itu yang pertama bagi saya, semangat saya, dijaga pola makannya aja dulu, dijaga pola makannya aja. Yang pasti jenis makanannya yang tidak mengandung gas, pedas, asam, kopi, teh, buah, itu ya kalau yang cocok ya silahkan. Tepung-tepungan yang cocok dulu, misalnya telur rebus, wortel. Kalau saya dulu telur rebus, wortel, labu siam, sekali-sekali buncis, sekali-sekali bayam, tahu rebus. Itu yang pertama.
Pas rebus-rebusan itu terlalu lama ternyata bikin lemas, jadi harus ditambah lagi nutrisinya, misalnya dengan ikan. Nah sesudah itu saya makan ikan sedikit, ada sensasi memang aneh juga kan. Terus filet ayam sesekali ya kan, filet ayam, terus tempe direbus, kadang ya digoreng, kentang sesekali karena gasnya juga tinggi ya kan. Itu yang pertama. Dibarengi minum manis, kalau bisa minum manis karena sering lemas, saya minum manis dengan madu, sesekali dengan gula pasir atau gula aren itu. Nah itu yang pertama. Sekali lagi pola makan. Jadi pola makannya itu yang pertama. Misalnya memang wajib, misalnya kita 2 jam harus makan, makan aja. Yang penting nggak porsi banyak ya. Maksudnya kalau satu porsi itu kita bagi 3 kali lah. Satu porsi itu 3 kali per 2 jam. Itu saya lakukan dulu. Sehari itu dulu kalau nggak salah saya makan 8 kali. Pagi sarapan wajib, sesudah minum air hangat 1 gelas, seteguk demi seteguk. Terus saya minum madu 1 cangkir dengan madu 1 sendok teh sesudah minum air hangat. 10 menit kemudian saya minum madu 1 sendok teh dengan air hangat 1 cangkir, diaduk minum. Terus sesekali saya bikin itu sari pati tepung Garut, itu saya larutkan seperti ya itulah kayak bubur gitu. Ada di videonya, silahkan dilihat video dari saya itu tentang sari pati tepung Garut. Itu meredakan dan bagus untuk lambung, meredakan asam lambung. Nah baru saya sarapan. Nah itu sarapannya itu paling 1 porsi itu dibagi 3 gitu. Jadi 1 porsi 1 piring saya makan. Sudah, nanti lagi seperti itu. Karena lambungnya nggak menolak, dalam arti menolak itu gasnya terlalu tinggi atau memang ya pikirannya terlalu itu selalu bergejolak, atasnya tinggi, makannya porsi 1 piring saya bagi 3, nanti saya makan lagi. Kadang ada lemasnya, saya minum air manis seperti itu. Nah, itu saya bisa 8 kali. Kalau baru-baru mengalami memang tidak bisa 1 porsi full, lebih baik seperti itu 8 kali. 8 kali itu ya 1 porsi 1 piring dibagi 3 kali makan. Nanti kira-kira kayaknya saya nggak nyaman lagi atau ini, makan lagi ya kan. Sepertiga porsi itu nanti jadi 1 piring itu bisa 3 kali seperti itu. Jadi saya makan sarapan itu kalau misalnya bangun jam 6 ya sudah 6:30 saya sudah sarapan. Nanti 8:30, kadang sebelum 8:30 saya nyuap lagi. Ntar jam berapa nyuap lagi ya, dilihat aja kondisi tubuhnya seperti itu. Nanti kalau sudah lebih baik itu akan berkurang kok kawan, berkurang dengan normal sendiri. Dulu juga saya nggak berkurang-kurang, ternyata nggak usah dipikirin, berkurang sendiri, akhirnya normal 3 kali. Kadang kalau mau makan lebih 4 kali lah seperti itu. Jadi yang diperbaiki apa, dijaga jenis makanannya dulu kalau baru mengalami. Dan di tubuh kita banyak sensasi, 50-an sensasi, itu dijaga pola makannya dulu. Dijaga pola makannya, jenis makanannya, porsi sedikit tapi sering. Nanti berkurang normal kembali. Sembari ya kan, sembari olahraga pagi, terus aktivitasnya dikendalikan, pikiran kita kendalikan, jalan-jalan pagi, olahraga semampunya ya kan. Terus bagi yang muslimnya silakan berdoa, berzikir, afirmasi positif dari YouTube ya kan. Terus ada orang teman memang kalau kurang takut keluar ya ada teman yang menemani. Nah itu sembari tapi pelan-pelan. Oh saya tidak stres nih, saya juga dulu gitu. Saya nggak stres, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Ya memang perlu proses. Perlu proses. Ya bagi saya kayak naik gunung, terjal prosesnya tuh. Saya asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan asam itu memang terjal jalannya. Tapi sampai ke tujuan, insya Allah dengan disiplin kalian pasti sampai ke tujuan kok. Sehat kembali. Amin. Jadi sekali lagi kalau baru mengalami, terus solusinya dijaga jenis makanannya, makan porsi mau makan porsi sedang ya mungkin ya, tapi seri, sembari memproses pikiran kita rilekan dengan jalan yang saya sebutkan tadi, jalan-jalan, berjemur, olahraga pagi, bersosialisasi, ada sensasi dikit kita nyaman ya sudahlah, pulang. Kalau nggak dilatih seperti itu kawan. Jadi saya mengulang lagi, kalau baru mengalami terus banyak sensasi di tubuh kita, terus
kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, yang penting yang pasti yang pertama itu dijaga jenis makanannya dan pola makan yang bagus. Udah, ntar kalau udah kuat dari 2 jam ke 3 jam, 3 jam sekali, nanti ke 4 jam sudah normal kembali seperti sedia kala. Kalau nggak kuat juga 1 jam ya makan aja, nggak usah dipikiri apa terlalu kayaknya udah penuh nih, ya sudah berhenti, nanti sejam makan lagi. Pokoknya intinya orang sehat aja perlu makan, apalagi kita, ya kan? Ya loh, harus makan, intinya gitu aja. Harus makan dan gerakin badannya biar saraf-saraf kendor-kendor kembali. Kalau perlu B kompleks untuk menenangkan pikiran, perlu silakan minum B kompleks yang cocok aja. Kalau bisa dosis rendah itu. Beli yang dari UPI apa IP itu kalau nggak salah, itu murah, itu B kompleks dosis rendah, saya cocok itu. Kalau saya yang mahal-mahal dosisnya rendah, jadi ya merelakan otot-otot saraf, bikin santai. B kompleks, madu, dijaga jenis makanannya, terus makan porsi sedang tapi sering, minum air manis seteguk demi seteguk kalau perlu, dan minum air putih yang cukup. Itu ya kawan, itu yang bisa saya share di pagi hari ini yang cerah, lagi berjemur, libur ya. Tetap semangat, salam sehat, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Apa yang kita kita jalani ini ya suatu jalan dari Allah, ya kan, untuk kita lebih baik. Amin, amin ya Allah. Salam sehat, mental kuatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.